Semakin banyak yang Harry ceritakan, Dara semakin tak kuasa menahan air matanya. Ia pikir, 12 tahun yang pria itu lewati dengan gelar, kekuasaan dan dipuji banyak orang membuat kebahagiaannya sempurna tanpa celah. Namun, ternyata Harry hanyalah pria yang dibelenggu keegoisan ayah dan sahabatnya sendiri. Dara kembali menyesali diri, kenapa dulu pergi begitu saja, seharusnya ia tetap bertahan dan berada di sisi Harry. Setelah selesai dengan ceritanya, Harry bangkit dari posisi berbaringnya, menatap mata Dara yang mulai sembab karenanya. "Kamu menangis." Dara segera menyeka air matanya. "Maaf. Karena selama ini aku pikir hidupmu bahagia dan baik-baik saja." Harry menghela napas, saat mendengar ucapan Dara. "Bagaimana mungkin aku baik-baik saja setelah kepergianmu? Kau tahu, sesuatu yang dilepaskan secara terpaksa, sakitnya tidak pernah sederhana." Dara kembali termangu dengan tatapan yang terus melihat Harry, lekat. Debaran aneh kembali menghujam kuat, perasaan yang telah lama terkubur dalam kenangan, kini mendesak, mengusik sanubari dengan sesuatu yang sudah lama hilang di antara mereka. Setelah beberapa saat bungkam, tangan Dara bergerak menyentuh wajah maskulin yang ditumbuhi bulu-bulu halus, memperkuat pesona seorang Harry Mauven. Tubuhnya menyondong ke depan, mengikis jarak dan akhirnya untuk pertama kali ia meni 3-1R pria itu lebih dulu. Tubuh Dara mulai menegang, tangannya mencengkram erat punggung kokoh yang masih terbalut kemeja putih. Harry yang terlihat kaget, segera melepaskan tautan mereka dengan napas tersengal-sengal. "Kamu menginginkannya. Apapun yang kamu inginkan, lakukanlah. Aku bersedia demi membalas rasa bersalahku, meninggalkan kamu waktu itu," ucap Dara sambil berusaha mengatur napas. "Dara, kamu tidak boleh melihat lukaku. Kamu tidak boleh melayaniku karena rasa kasihan. Mungkin malam itu aku hilaf, dan menyalurkan hasratku, tapi tidak malam ini. Aku tidak ingin kamu seperti ini hanya karena Mi. Aku mencintaimu," ucap Dara memotong perkataan Harry. "Aku masih mencintaimu seperti 12 tahun yang lalu." Harry menatap Dara tak percaya. "Are you serious?" Jari jemari Dara membuka satu persatu keempat ensing kem 3 jah Harry. Dip 3 lainnya D4 da bidang yang ditumbuhi sedikit bu 1 halus. "Aku salah, ternyata waktu pun tak bisa mengikis rasa yang kita bangun bersama. Kali ini kupastikan sebesar apapun badainya nanti, aku tidak akan beranjak dari sisimu." "Dara." Harry menatap wanita yang saat ini berada di atas pangkuannya. "Ku pegang kata-katamu." Dengan satu gerakan Harry membawa Dara ke bawah kungkungannya. "Aku sangat mencintaimu." Bibir Dara menganga. Kedua tangannya mencengkram erat ujung bantal dan terdengar suara des 4 han lirih ketika tangan Harry mulai men 3 lusup masuk ke tempat lem celah-cel 4 nade etlamnya. "Apa kamu tidak berencana memberikan adik untuk Clayton?" bisik Harry. "Jangan bercanda, putra kita masih kecil," lirih Dara seraya menahan kenikem 4-an yang membuat Dar 4-nya bertiga sir hebat. Harry kembali menatap Dara dengan lekat, hingga deru napas mereka saling bertabrakan. "Aku ingin anak yang terlahir dari rahimmu." Ucapan Harry membuat Dara tersenyum. "Coba saja jika kamu bisa. Keinginan harus sebanding dengan usahamu. Kau meragukan ketangguhanku di atas ranjang. Cek, kau akan menyesali ucapanmu sebentar lagi." "Ah kek." Dara dengan mengtigalin etng saat Harry mulai mer 4 sai sel 4 ngan hingga 1 enti tubuhnya. Untuk kedua kalinya malam panas, mereka lewati bersama. Namun, kali ini perasaan mereka untuk saling mencintai satu sama lain sudah lebih kuat. Astaga! Dara terbangun dengan mata terbelalak saat melihat matahari yang sudah meninggi dari jendela kamar.
Ia menoleh ke sisi kirinya dan Harry masih tertidur nyenyak di sana. "Bangun, kamu harus pergi sekarang," ucap Dara sambil mengguncang tubuh Harry sekuat tenaga. "Memangnya sekarang jam berapa?" tanya Harry dengan suara berat dan mata yang masih terpejam. "Jam 7. Spontan mata Harry terbuka lebar. Dengan kesadaran yang belum pulih 100%, ia bangkit dari posisi berbaringnya turun dari atas ranjang, untuk memungut semua pakaiannya. "Ah sial. Kenapa Stefan tidak menghubungiku?" ucap Harry sambil memakai pakaiannya. "Pokoknya kamu harus pergi sekarang." Dara membuka jendela kamarnya. Namun, tiba-tiba ia kembali menutup jendela itu saat melihat beberapa orang sedang berkumpul di samping rumah bersama paman. "Ah, bagaimana ini? Kenapa?" tanya Harry sesaat setelah selesai memakai pakaiannya. "Di samping ada tetangga," jawab Dara. Ia kembali berpikir bagaimana caranya membawa Harry keluar dari rumah itu. "Sepertinya Bibi sedang sibuk di dapur, kita lewat depan saja." Sebelum pergi Dara kembali memastikan Clayton masih tertidur. Tanpa pikir panjang ia meraih pergelangan Harry dan segera menariknya keluar dari kamar. Sesampainya di luar, Dara kembali menoleh kanan kiri untuk memastikan situasi aman. Ia juga pergi ke belakang sebentar dan ternyata benar bibinya sedang sibuk di dapur. Ia pun segera menghampiri Harry lagi. "Aman." Dengan langkah mengendap-endap kedua pasutri itu melangkah menuju pintu keluar. Namun tiba-tiba saja. "Oh my god. Good morning anak-anak," ucap Nyonya Liana yang baru saja keluar dari mobil mewahnya dan mendapati Harry dan Dara keluar dari pintu utama. Beliau melambaikan tangan dengan anggun. "Mama," ucap Harry dan Dara secara bersamaan. Nyonya Liana melangkah mendekati anak dan menantunya. Seorang pengawal yang membawa buah keranjang dan keik, terlihat menyusul dari belakang. "Kamu ternyata di sini, Mama pikir kamu lembur di kantor," ucap Nyonya Liana sesaat setelah sampai di depan Harry dan Dara. "Mama kenapa ke sini?" tanya Harry yang terlihat panik karena dengan santainya sang mama datang ke rumah orang yang sangat membenci keluarga mereka. Ia tidak ingin mamanya bicara sembarangan hingga membuat semua menjadi kacau. "Loh, ya Mama ingin menjemput Clayton, sekalian kenalan sama besan," ucap Nyonya Liana dengan percaya dirinya. "Ingat, Ma. Bibi Dara belum mengetahui tentang pernikahan kami jadi diam. Biar aku dan Dara yang mi." "Wah ada tamu," sahut Bibi yang tiba-tiba muncul dari dalam. Ia nampak tersenyum sumringah saat melihat Nyonya Liana dan Harry di teras rumah. Dara menelan salivanya sekuat tenaga. Debar jantungnya semakin tak karuan, ketika ia membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Ia belum siap untuk jujur, demi kesehatan bibinya. Ia tak ingin membuat wanita parubaya yang selama ini sudah merawat dan membesarkannya menjadi syok. Tanpa pikir panjang, Nyonya Liana mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan bibi. "Perkenalkan, sama Liana ibu Harry dan nenek Clayton. Senang bisa bertemu dengan Anda." Sejenak bibi menelisik penampilan Nyonya Liana yang begitu mewah dan glamor. Sangat jauh jika dibandingkan dengan dirinya yang hanyalah seorang wanita biasa dengan pakaian murah. Perlahan beliau meraih uluran tangan Nyonya Liana. "Saya bibinya Dara. Senang bisa bertemu dengan Anda Nyonya. Apa Anda datang kemari bersama Harry, untuk menjemput Clayton dan Dara?" "Iya benar sekali." Nyonya Liana menoleh ke belakang memberikan kode kepada pengawalnya untuk menyerahkan hadiah kepada bibi. "Saya membawa sedikit buah tangan, semoga Anda suka ya." Bibi menerima dengan senang hati. Nampak beliau menoleh menatap Dara lalu beberapa detik setelahnya kembali melihat Nyonya Liana. "Kalau begitu,
Silakan masuk dulu Nyonya, kita mengobrol di dalam, kebetulan saya baru selesai membuat kue. Wah, boleh. Nyonya Liana dan Bibi melangkah beriringan masuk ke area dalam rumah. Sementara di sana, Harry dan Dara menghela napas lega karena mereka masih selamat hari ini. Meski begitu, keduanya masih tak bisa bernapas lega, sebelum kembali ke mansion. 1 jam berlalu, Nyonya Liana yang sengaja memancing pembicaraan akhirnya membuat mereka terlibat ibrolan panjang. Dan kali ini tanpa beliau duga Bibi membahas tentang keluarga Mauven yang telah menorehkan luka di masa lalu. Beberapa kali Nyonya Liana nampak tersentak kaget saat mendengar cerita Bibi tentang bagaimana kejamnya Johan Mauven. Dulu, Nyonya Liana tak banyak tahu tentang apa saja yang dikerjakan suaminya. Ketika Nyonya Liana mengetahui semua, ia sadar kenapa selama ini suaminya selalu gagal mengembangkan perusahaan seperti Harry, karena memang cara berbisnis dan caranya mengambil sikap sangatlah buruk. Sekejam itu, tanya Nyonya Liana terbata-bata. Brak. Bibi menggebrak meja hingga Nyonya Liana kembali tersentak kaget. Bu, sudah, tahan paman saat melihat sang istri begitu bersemangat menceritakan kisah sedihnya. Andai Bibi tahu kalau sebenarnya yang saat ini duduk di hadapan mereka adalah istri dari mendiang, Johan Mauven. Tidak apa-apa, Pak. Kami sedang bercerita, ini urusan wanita, sahut Nyonya Liana. Sangat kejam. Ahek, jika mengingat wajahnya, rasanya tekanan darah saya akan naik. Semoga di masa sekarang dan masa depan, kami sekeluarga tidak dipertemukan dengan keluarga itu lagi. Nyonya Liana terlihat murung saat mendengar ucapan Bibi. Andai dulu ia berani menegur sikap egois sang suami, mungkin semua tidak akan seperti ini. Mungkin juga Harry bisa bahagia dengan Dara sejak awal. Maaf karena saya membahas hal seperti ini. Bibi menyodongkan sepotong kue ke hadapan Nyonya Liana. Silakan dicicipi, Nyonya. Saya tak tahu apakah seusai dengan selera Anda. Nyonya Liana tersenyum dan mulai mencicipi kue buatan Bibi. Enak. Bi, besok saya akan pergi ke salah satu panti asuhan. Bibi mau menemani saya ke sana. Kebetulan setiap bulan saya menyantuni anak yatim. Yah, meski tak setiap bulan saya turun langsung, biasanya asisten saya. Boleh, Nyonya. Melihat Bibi Dara setuju, membuat Nyonya Liana sedikit lega. Meski ia tahu, segala kebaikan dan perhatian yang ingin ia berikan, tak akan mampu menebus kesalahan suaminya di masa lalu. Sepanjang perjalanan pulang, Nyonya Liana tak seceria biasanya. Beliau duduk bersandar sambil melihat cincin pernikahan yang masih melingkar di jari manisnya. Ma, kenapa lemas begitu? Tanya Harry yang saat ini duduk di samping supir. Ia sejak tadi memperhatikan raut wajah sang mama yang tak seperti biasanya. Apa Bibi bicara yang tidak-tidak, Ma? Saya minta maaf ya, kalau ada ucapan Bibi yang menyakiti hati Mama. Sambung Dara yang saat ini sedang memangku Clayton di sebelah Nyonya Liana. Bukan itu. Nyonya Liana menoleh. Menatap menantunya. Apa yang harus Mama lakukan, untuk menebus semuanya, Dara? Bagaimana ini? Mama sedih sekali. Kenapa ayah Harry sekejam itu? Dara, Harry dan juga supir terlihat kaget saat tiba-tiba saja Nyonya Liana menangis terseduh-seduh. Sudah Ma, tidak apa. Semua sudah selesai, tidak perlu merasa bersalah. Mama orang baik, ucap Dara sambil merangkul ibu mertuanya. Tak ada kata yang terucap dari bibir Nyonya Liana. Ia terus menangis, meratapi betapa dulu ia tidak tahu apapun tentang suaminya. Ia hanyalah seorang istri pajangan yang menemani suaminya ke pertemuan bisnis,
selebihnya ia hanya tinggal di rumah dengan status nyonya besar. Malam harinya setelah mengantarkan minuman hangat ke kamar mertuanya, Dara kembali ke kamarnya sendiri. "Nin, malam ini kamu menginap saja di kamar lama Clayton, jangan pulang." "Sudah larut," ucap Dara saat masuk ke dalam kamarnya. "Tidak, Nona. Saya harus pulang karena banyak yang harus saya kerjakan di rumah," ucap Ninda sambil menggantikan popok Clayton. Setelah selesai ia beranjak turun dari ranjang. "Kalau begitu saya pulang dulu." Dara tersenyum tipis seraya menatap Ninda yang sekarang begitu formal kepadanya. "Nin, kalau bicara cuma berdua denganku, santai saja. Kita ini teman loh." "Ah, mana bisa begitu, Nona." Bukannya menjawab, Dara malah beranjak mengambil sesuatu dari laci nakas, lalu kembali menghampiri Ninda. "Ini untuk kamu, bonus." "Diterima ya." Dara meletakkan amplop itu di telapak tangan Ninda. Ninda terpaku dengan tatapan tak percaya. Perlahan ia mengintip isi amplop dan saat melihat segepok uang di dalamnya, ia terperangah tak percaya. Ini uang?" "Iya. Kakak kamu kan sekarang sudah menikah. Jadi cuma tulang punggung keluarga. Gunakan uang ini untuk membeli obat untuk ibu kamu ya." Ninda menyeka air matanya lalu menunduk hormat. "Terima kasih, Nona, maksudnya, Dara. Kalau begitu aku pulang dulu, selamat malam, dan selamat beristirahat." "Iya, hati-hati di jalan." Setelah kepergian Ninda, Dara naik ke atas ranjang untuk menyusui putra kecilnya. Bertepatan dengan itu, Harry masuk dan ke dalam kamar dengan langkah terburu-buru. "Sayang, aku pergi keluar sebentar, kamu tidur saja." "Jangan tunggu aku," ucap Harry sambil memakai jaketnya. "Mau kemana?" "Ini sudah larut?" tanya Dara penasaran. "Nanti aku ceritakan. Stefan sudah menunggu di luar." Harry mengecup singkat bibir sang istri lalu beralih ke Clayton. Setelahnya, ia segera bergegas pergi. Sementara di sana, Dara memandangi kepergian sang suami dengan penuh tanda tanya. Sebenarnya dia mau kemana? "Klub malam XOX. Dia berada di sana," ucap Stefan yang saat ini sedang menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. "Apa kau yakin tidak salah orang?" tanya Harry. Ia masih tak percaya. "Mata-mata saya tidak pernah salah, Tuan," ucap Stefan sambil terus fokus menyetir. "Huff, Nico. Aku salah karena telah memberikan dia kesempatan untuk lari dan menyerah. Dia pasti datang demi saham ayah," ucap Harry sambil memijat tekuk lehernya yang tiba-tiba terasa berdenyut. "Sepertinya begitu, Tuan. Anda bisa memastikannya sendiri nanti." Stefan mempercepat laju mobilnya. Untung saja situasi jalan raya malam ini cukup lengang. Suara dentuman musik yang memekakan telinga membuat semua pengunjung klub melompat, berjoget menikmati suasana. Terlihat begitu banyak wanita dengan pakaian seksi, berdesak-desakan di depan meja disk joki. "Huo. Yah, kemarilah sayang." Nico melingkarkan tangannya di pinggang ramping seorang wanita. "Malam ini kamu mau ikut aku?" "Tentu saja, asal uangnya sesuai," bisik wanita itu. "Hah, jangan bicarakan uang denganku. Aku ini seorang pewaris." "Hahaha. Bak. Ah." Nico yang baru saja tertawa lepas, seketika langsung tersungkur ke lantai saat mendapatkan pukulan dari seseorang. Ia masih berusaha menormalkan diri dari rasa sakit di bagian wajahnya. Para pengunjung klub terlihat kaget dan mulai mundur dan menjauh. "Aku tidak menyangka kau berani kembali ke kota ini. Apa peringatanku hari itu tidak cukup membuatmu jera?" Nico yang masih duduk tertunduk di lantai, berdecak ketika mengenali suara itu.
Perlahan ia bangkit, berdiri dari posisinya. Tatapan matanya begitu tajam saat menatap Harry untuk pertama kali setelah beberapa bulan. "Kenapa? Kau takut?" Harry menghela napas panjang saat melihat sikap angkuh Nico yang malah semakin menjadi-jadi. "Cek, ternyata seperti ini sikap aslimu." "Hah, tanpa sadar selama 15 tahun, aku mempercayai anaconda sepertimu." Stefan yang tadinya ingin turun tangan, kini memilih duduk santai di salah satu kursi bar sambil memesan koktail. "Hah, sekali-kali menjadi penonton perang antar saudara, tidak ada salahnya." Nico mendekat, menatap Harry lekat. "Kau pikir aku takut dengan bocah manja sepertimu? Hah? Kau tidak lebih dari seorang pecundang yang bersembunyi di punggung ibumu." Bak! Satu pukulan kembali Harry layangkan. Ia melompat duduk di atas perut Nico yang saat ini terbaring di lantai. Tangan kanannya mencengkram leher pria itu hingga susah bernapas.